Selamat datang di channel Famor Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat relevan di dunia teknologi saat ini. Apakah robot bisa berdampingan dengan manusia? Teknologi semakin berkembang, dan kita mulai melihat robot masuk ke dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Lalu, bagaimana sebenarnya hubungan antara manusia dan robot? Dapatkah keduanya hidup berdampingan dengan harmonis di masa depan? Mari kita bahas bersama-sama dalam episode kali ini. Sejarah perkembangan robot. Untuk memahami apakah robot bisa berdampingan dengan manusia, kita perlu melihat sejarah perkembangan teknologi robot itu sendiri. Awal mula robot ditemukan dalam bentuk mesin-mesin yang membantu manusia dalam pekerjaan berat di sektor industri. Seiring berjalannya waktu, robot menjadi lebih canggih dengan penambahan kecerdasan buatan AI yang memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan manusia, belajar dari pengalaman, dan mengambil keputusan secara mandiri. Namun, meskipun teknologi robot semakin berkembang, tantangannya tetap ada. Apakah mereka bisa menggantikan peran manusia, atau justru saling melengkapi? Sejak masa awal, robot telah digunakan sebagai alat untuk mempermudah pekerjaan manusia. Namun kini, dengan kemampuan AI yang lebih maju, robot mulai memiliki kemampuan untuk berpikir dan belajar layaknya manusia. Robot dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini, robot tidak hanya ada di pabrik atau laboratorium, tetapi sudah mulai memasuki rumah rama-rama dan kehidupan sehari-hari kita. Contohnya, robot penyedot debu yang bekerja secara otomatis. Asisten virtual seperti Siri atau Alexa yang bisa membantu kita dalam berbagai hal, hingga robot-robot medis yang membantu para dokter dalam prosedur yang sangat presisi. Ini menunjukkan bahwa robot, meskipun awalnya dipandang sebagai alat, kini sudah mulai berinteraksi dengan manusia di berbagai tingkat. Namun, apakah kita siap untuk hidup berdampingan dengan mereka dalam skala yang lebih besar? Di rumah dan di tempat kerja, kelebihan dan kekurangan robot. Seperti halnya teknologi lainnya, robot juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya jelas terlihat dalam hal kemampuan efisiensi, akurasi, dan kemampuan bekerja tanpa henti. Robot dapat bekerja selama berjam-jam tanpa merasa lelah, dan mereka bisa melakukan pekerjaan yang mungkin terlalu berbahaya bagi manusia, seperti dalam operasi militer atau eksplorasi luar angkasa. Namun, kekurangannya adalah robot tidak memiliki kemampuan untuk merasakan emosi, yang seringkali menjadi elemen penting dalam hubungan manusia. Mereka juga bisa sangat terbatas dalam konteks kreatif, karena hanya dapat mengikuti perintah yang sudah diprogramkan, tanpa kemampuan untuk berimajinasi atau beradaptasi secara luas. Isu etika dan privasi. Salah satu tantangan terbesar dalam berdampingannya robot dan manusia adalah masalah etika dan privasi. Dengan semakin berkembangnya teknologi, robot akan memiliki akses ke data pribadi dan informasi sensitif lainnya. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa robot tidak menyalahgunakan informasi ini, atau bahkan digunakan untuk tujuan yang merugikan? Selain itu, penggunaan robot dalam dunia kerja dapat menimbulkan pertanyaan tentang pengurangan tenaga kerja manusia. Jika robot bisa menggantikan pekerjaan manusia, apakah itu akan menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan? Ini adalah pertanyaan besar yang perlu dijawab dalam upaya mencapai keseimbangan antara teknologi dan kesejahteraan sosial. Robot sebagai mitra dalam pekerjaan. Namun, meskipun ada tantangan, banyak yang berpendapat bahwa robot dapat menjadi mitra yang saling melengkapi dengan manusia, bukan pesaing. Robot bisa membantu kita dalam pekerjaan yang repetitif dan memerlukan akurasi tinggi. Sementara manusia bisa fokus pada pekerjaan yang membutuhkan kreativitas dan pemecahan masalah yang kompleks. Contohnya, di dunia medis, robot bedah telah membantu banyak pasien dengan prosedur yang sangat presisi. Sementara dokter tetap memiliki peran penting dalam membuat keputusan dan merawat pasien secara holistik. Ini adalah contoh bagaimana manusia dan robot dapat bekerja berdampingan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Masa depan robot dan manusia. Melihat ke depan, kita mungkin akan melihat dunia yang lebih terintegrasi antara manusia dan robot. Ada banyak penelitian yang sedang dilakukan
untuk menciptakan robot yang lebih cerdas, lebih berempati, dan lebih manusiawi. Misalnya, robot yang bisa mengenali emosi dan berinteraksi dengan cara yang lebih alami. Namun, meskipun ada banyak potensi positif, kita juga harus berhati-hati dalam mengelola pengembangan teknologi ini. Penting untuk memastikan bahwa robot tetap berfungsi sebagai alat yang membantu, bukan sebagai ancaman bagi eksistensi manusia. Teknologi dalam perkembangan robot yang lebih manusiawi. Saat ini, dunia teknologi semakin berusaha menciptakan robot yang tidak hanya canggih secara teknis, tetapi juga lebih manusiawi. Salah satu contoh yang sedang dikembangkan adalah robot dengan kemampuan mengenali emosi. Robot seperti ini dapat memahami ekspresi wajah, suara, dan bahasa tubuh manusia untuk memberikan respons yang lebih sesuai dengan perasaan yang sedang dialami oleh orang tersebut. Misalnya, dalam bidang perawatan lansia, robot yang mampu merasakan emosi pasien dapat memberikan kenyamanan emosional dan interaksi yang lebih empatik. Meskipun robot ini tidak bisa sepenuhnya menggantikan manusia dalam hal empati sejati, teknologi ini membawa harapan bahwa robot bisa lebih memahami kebutuhan emosional manusia. Peran robot dalam bidang pendidikan. Selain di sektor medis dan rumah tangga, robot juga semakin masuk ke dalam dunia pendidikan. Robot yang dirancang untuk membantu mengajarkan keterampilan tertentu, seperti matematika, sains, dan bahasa, dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif. Dengan menggunakan robot sebagai asisten pendidikan, siswa bisa mendapatkan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan lebih efektif. Namun, tantangan besar yang harus dihadapi adalah bagaimana memastikan bahwa robot tetap menjadi alat yang mendukung proses pembelajaran, bukan menggantikan peran guru secara keseluruhan. Peran manusia sebagai pengajar, terutama dalam hal menginspirasi, memotivasi, dan memberikan pembelajaran moral, tetap sangat penting dalam dunia pendidikan. Robot dan manusia di dunia kerja. Ancaman atau peluang. Salah satu isu terbesar dalam hubungan manusia dengan robot adalah bagaimana teknologi ini mempengaruhi dunia kerja. Banyak orang khawatir bahwa robot akan mengambil alih banyak pekerjaan manusia, terutama pekerjaan yang sifatnya rutin dan berulang. Namun, ada juga pandangan bahwa robot justru bisa membuka peluang baru bagi manusia untuk berfokus pada pekerjaan yang lebih kreatif dan bernilai tinggi. Contohnya, dalam industri otomotif, robot digunakan untuk merakit kendaraan dengan presisi tinggi dan efisiensi yang luar biasa. Sementara itu, pekerja manusia bisa lebih fokus pada inovasi, desain, dan peran-peran yang lebih strategis. Oleh karena itu, integrasi antara robot dan manusia di dunia kerja bukan hanya ancaman, tetapi juga peluang besar untuk menciptakan sektor-sektor industri yang lebih maju dan lebih manusiawi. Pengaruh robot terhadap kesejahteraan sosial. Salah satu pertanyaan besar yang muncul adalah bagaimana keberadaan robot akan memengaruhi kesejahteraan sosial manusia. Jika robot dapat melakukan banyak pekerjaan manusia, apakah itu akan mengurangi interaksi sosial? Bisakah manusia tetap merasa puas dan bahagia jika mereka hidup berdampingan dengan mesin yang tidak memiliki emosi? Beberapa studi menunjukkan bahwa kehadiran robot, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menciptakan rasa kesepian dan alienasi, terutama di kalangan orang yang merasa tergantung pada robot. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menciptakan keseimbangan yang tepat antara teknologi dan interaksi sosial manusia, untuk memastikan bahwa robot benar-benar membawa manfaat dalam kehidupan kita, tanpa mengurangi kualitas hubungan antar individu. Aspek hukum dan kebijakan dalam penggunaan robot. Seiring dengan semakin canggihnya teknologi robot, muncul juga pertanyaan tentang bagaimana robot seharusnya diatur dalam aspek hukum dan kebijakan. Siapa yang bertanggung jawab jika sebuah robot melakukan kesalahan atau menyebabkan kerugian? Bagaimana kita mengatur hak dan kewajiban robot dalam hukum yang berlaku? Saat ini, dunia hukum sedang berusaha menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi ini. Beberapa negara telah mulai mengembangkan peraturan terkait penggunaan robot, terutama di bidang transportasi dan industri. Namun, masih banyak yang perlu dipertimbangkan,
termasuk dalam hal hak asasi manusia, privasi, dan potensi eksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kesimpulan dan harapan untuk masa depan. Melihat dari semua aspek yang telah kita bahas, dapat disimpulkan bahwa robot dan manusia dapat hidup berdampingan dengan cara yang saling melengkapi. Asalkan teknologi ini digunakan secara bijak dan bertanggung jawab, kemajuan robotika bisa membawa banyak manfaat, tetapi kita harus selalu mempertimbangkan dampak sosial, etika, dan hukum dari penggunaannya. Masa depan yang melibatkan robot dan manusia bukanlah tentang siapa yang lebih unggul, tetapi bagaimana kita bisa menciptakan sebuah ekosistem di mana keduanya dapat bekerja sama untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Dengan adanya regulasi yang tepat, kesadaran sosial yang tinggi, dan komitmen untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan, kita dapat menikmati manfaat teknologi robot tanpa mengorbankan aspek kemanusiaan yang paling penting. Demikianlah pembahasan kita hari ini di Famor Indonesia tentang apakah robot bisa berdampingan dengan manusia. Semoga pembahasan ini memberi wawasan baru bagi kita semua tentang bagaimana teknologi dapat berperan dalam kehidupan kita ke depan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.